Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Sucita dari kelas 12B nomor absen 14. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang materi menyeleksi strategi pemasaran. Di antaranya ada kenapa kita perlu mengadakan penyeleksian dalam memilih strategi pemasaran. Lalu yang kedua, tahapan apa saja yang biasanya ada dalam siklus hidup produk saat seleksi strategi pemasaran digunakan. Dan yang ketiga, strategi seperti apa yang akan dilakukan untuk dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Kita masuk ke yang pertama, mengapa perlu diadakannya penyeleksian dalam memilih strategi pemasaran. Kenapa? Karena yang pertama, pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang kita hasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur, serta berbagai informasi detail tentang produk. 2. Pemasaran bermanfaat untuk menghadapi persaingan bisnis, misalnya strategi harga, produk, dan promosi yang akan menjadi senjata ampuh demi memenangkan persaingan. Lalu yang ketiga, marketing is a blood of company atau disebut juga sebagai darah perusahaan. Tanpa memiliki strategi pemasaran yang baik, maka penjualan akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang keempat, tujuan penting dengan adanya strategi pemasaran adalah untuk membangun merek. Yang kelima, strategi pemasaran sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga bisa menerapkan strategi customer retention sehingga konsumen bisa menjadi loyal dan tidak berpindah ke pesaing atau pelaku usaha lain. Yang keenam, pemasaran berperan penting untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen, yaitu riset pemasaran yang berperan untuk mengetahui keinginan konsumen serta perilaku konsumen. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa mengetahui apa keinginan pasar. Lalu, pertanyaan yang selanjutnya, tahapan apa saja yang biasanya ada dalam siklus hidup produk saat seleksi strategi pemasaran digunakan? Yang pertama, tahap perkenalan, yaitu dalam meluncurkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran seperti harga, promosi, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal harga dan promosi, menurut Arman dan kawan-kawan 2006, manajemen dapat melaksanakan 1 dari 4 strategi. Yang A, strategi peluncuran cepat, rapid skimming, yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Yang B, strategi peluncuran lambat, slow skimming, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Yang C, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Yang D, strategi penetrasi lambat, slow penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Lalu yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Menurut Kotler 2009, sepanjang tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi. Di antaranya, meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur-fitur produk, serta memperbaiki modelnya, menambah model baru dan produk penyerta, seperti produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan sebagainya untuk melindungi produk utama, lalu memasuki segmen pasar baru. Yang ketiga, yaitu tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini yaitu
tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya. Menurut Kotler 2009, ada 3 fase kedewasaan, yaitu fase kedewasaan bertumbuh atau growth maturity, yang B, fase kedewasaan stabil, stable maturity, C, fase kedewasaan menurun. Yang keempat, tahap penurunan. Menurut Arman dan kawan-kawan 2006, berikut adalah strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan, yaitu meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Lalu, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan, mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan, menuai investasi untuk memulihkan secepatnya, dan melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Lalu, yang terakhir, strategi seperti apa yang akan dilakukan untuk dapat mempengaruhi permintaan konsumen? Yang pertama, dengan cara tentukan standar yang dibutuhkan untuk mengelola permintaan. Yang kedua, memastikan semua proses berjalan dengan baik. Yang ketiga, tidak terlalu bergantung kepada ramalan atau prediksi secara penuh. Yang keempat, kembangkan produk komplementer. Selanjutnya, membuat SOP yang mudah dinilai dan diamati. Yang keenam, lakukan proses kolaboratif. Dan yang ketujuh, jadikan kesalahan prediksi untuk feedback positif. Yang kedelapan, menghasilkan produk yang berkualitas. 9, melakukan riset dengan selalu melihat kebutuhan pasar. Yang ke-10, berikan penawaran produk untuk konsumen baru. Sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.